makin hari boleh semakin dewasa di dalam Engkau ya Tuhan. Kau kiranya Tuhan Yesus mau tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Dan Kau mau urapi ya Tuhan kami semua Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kalau firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh bertahan ya Tuhan Yesus sampai Engkau memanggil kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya. Masih suasana Natal dan kita pada hari ini adalah tahun baru. Mungkin satu dengan yang lain kemarin belum sempat untuk mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Saya persilakan untuk bersalaman ya, kalau sudah boleh bersalaman ya. Selamat hari Natal dan tahun baru. Haleluya.
sepatutnya kita sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Amin. Sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Kita boleh bertumbuh di dalam kita kepada Tuhan. Kita bertumbuh sama-sama. Tidak
ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan. Karenanya biarlah pekerjaanmu menjadi sempurna di dalam dan di seluruh hidup kami. Kuasailah hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus yang beracara bagi kami sekalian, dan kami patahkan segala bentuk tipu daya muslihat iblis yang akan mengacaukan dan mengganggu pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, menyerahkan hamba-Mu yang memberitakan firman Allah dan kami yang mendengar berita firman-Mu. Kiranya kami bersama-sama dapat bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mula pertama saya ucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan. Dan sebagaimana Mazmur 127, Mazmur 128, sia-sialah sebenarnya kita tidur, kita bekerja, kita berjerih lelah kalau tidak mengikut atau melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan saya terlalu percaya salah satu kita mengandalkan Tuhan hari ini, hari Minggu tanggal 1 Januari, kita ada di tempat ini adalah dalam rangka melibatkan Tuhan atas keseluruhan perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2023. Saya percaya kalau Tuhan terlibat di dalamnya, apapun yang harus terjadi, Tuhanlah yang membackup kita. Amin. Baik, mari kita membaca Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 9 ayat yang ke-19. Mazmur pasal 9 ayat yang ke-19. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Mari kita baca sekali lagi ayat 19. Mazmur 9 ayat 19. Mazmur 9 ayat 19. Itu tadi ayat 18. Ya, betul. Mari kita baca sekali lagi ayat ini. 2, 3. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Puji Tuhan. Di dalam beberapa pengertian Alkitab, harapan itu merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Sebab tanpa harapan tidak akan mungkin kita dapat menghadapi berbagai tekanan dan keadaan di dalam dunia ini. Sebagai orang percaya tentunya harapan kita satu-satunya tidak kita letakkan kepada apa yang sedang terjadi di dalam dunia, kepada gejolak yang kita dengar, kepada peristiwa-peristiwa yang menggetarkan hidup kita. Tetapi harapan kita
kita letakkan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Harapan itu adalah satu pegangan. Secara kasat mata kita belum melihat, tetapi dengan kacamata iman kita berani berkata, ada keyakinan bahwa di depan itu ada sesuatu yang tersikap, ada sesuatu kebaikan yang dinyatakan. Karenanya ketika kita membaca ayat 19 ini, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, dan bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Artinya bagi orang-orang yang sedang ada di dalam tekanan, mereka ada di dalam posisi bukan selamanya mereka ada di situ. Saat kapan? Saat mereka ada di dalam Tuhan. Juga tidak akan selamanya harapan orang sengsara. Harapan orang sengsara itu hilang. Tetapi meskipun di dalam penglihatan jasmani kita tidak melihat harapan, tetapi dengan iman kita berani berkata dan meyakini selalu ada harapan di dalam Tuhan. Kisah yang paling melegenda tentang harapan itu adalah Abraham. Ketika Tuhan berjanji kepadanya bahwa generasi keturunannya seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Pada waktu itu dia berusia 75 tahun. Bagaimana mungkin seorang kakek-kakek mendapatkan berita pernyataan dari Tuhan, sehingga Sarah pun harus tertawa mendengar berita itu? Bagaimana mungkin itu terjadi? Sehingga harus bagi seorang Abraham ini begitu kuat keyakinannya menanti janji Tuhan. Ada rentangan waktu yang sangat panjang, 25 tahun, baru janji itu dikenakan atas hidupnya. Artinya bahwa di dalam janji Tuhan dia tidak pernah lemah, meskipun melihat dirinya semakin lemah. Untuk sebuah janji Tuhan, untuk sebuah harapan yang Tuhan nyatakan kepadanya, meskipun melihat usia yang begitu rentan, tapi untuk janji Tuhan dia tidak pernah menjadi lemah. Di mana letak kekuatan Abraham di situ? Letak kekuatannya adalah pada harapan akan sesuatu yang diperoleh dari tangan Tuhan. Itu sebabnya harapan itu sangat penting. Harapan pun akan membuat kita mampu bertahan menghadapi berbagai tekanan kehidupan. Itulah sebabnya di dalam Yesus Kristus janji jaminan harapan itu sifatnya pasti. Meskipun mungkin kalau diukur menurut waktu, kita akan berkata untuk sesaat janji Tuhan tidak terrealisasi. Ketika Nabi Yeremia, ketika para nabi-nabi mendapatkan pernyataan Allah menubuatkan 700 tahun kemudian Yesus lahir, bagi orang tertentu
pada rentangan waktu 700 tahun itu berapa generasi? Kalau kita pukul rata satu generasi 100 tahun, berarti ada 7 generasi di situ. Nah, bagaimana dengan generasi pertama sampai generasi ke-6? Apakah mereka tetap meyakini bahwa nanti satu saat ada Yesus sebagai penyelamat yang lahir di muka bumi ini? Dan saya terlalu percaya generasi 1 sampai generasi ke-6, meskipun mereka tidak melihat realisasi dari janji, dari nubuat para nabi, tetapi dengan harapan di dalam janji itulah, maka mereka tetap meyakini bahwa Mesias itu akan tetap lahir. Meskipun bagi generasi pertama mereka harus menanti 600 tahun kemudian dan seterusnya. Ini adalah satu harapan, satu keyakinan meskipun kita tidak melihat. Meskipun mata kita kadang-kala seperti pernyataan Simon Petrus, seperti pernyataan Petrus, sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan tanganku ke jari, ke lambungmu dan seterusnya. Kenapa? Petrus membutuhkan bukti. Hari ini Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia yang kita hadapi hari ini, orang membutuhkan bukti. Bukti secara fisik. Tetapi di dalam berharap kepada Kristus, bukti fisik itu hanya merupakan sebagian kecil dari satu kebenaran. Itu sebabnya keyakinan di dalam beriman, mempercayai, berharap yang belum muncul itu di hadapan Tuhan dipandang sebagai sesuatu yang benar. Bagaimana mungkin kita merealisasikan, menyatakan dengan iman kita belum memperoleh, belum kelihatan sesuatu di mata kita, tetapi jauh di dalam kacamata iman kita dapat menyatakan saya sudah memperolehnya. Bagaimana orang bisa meyakini hal itu? Karena dia punya sebuah harapan. Kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami situasi yang begitu berat, tantangan yang begitu hebat di dalam pekerjaan, dalam pergumulan ekonomi, keuangan, masa depan, keluarga yang sedang berada di ujung tanduk, atau bahkan mungkin kesehatan yang tidak kunjung membaik. Pandanglah kepada Yesus, sumber pengharapan kita. Saya selalu ingat adik saya yang telah dipanggil Tuhan, Thomas. Saya punya pengalaman rohani yang luar biasa dengan beliau. Beliau katakan ketika saat sakit, dia tulis dalam Facebooknya, "Selamat datang kekasihku. Selamat datang kekasihku." Padahal pada waktu dia sakit begitu mengenaskan, sehingga ibu gembala tidak bisa melihat, hanya nangis di dalam kamar. Dan saya meskipun keluar air mata, saya harus melayani. Setelah saya buka semua Facebooknya, saat-saat penyakit itu datang, dia selalu berkata, "Selamat datang kekasihku." Saya pikir di tengah sakit begini punya pacar gitu. Rupanya tidak. Di tengah penyakit yang tidak kunjung tersembuhkan, dia melihat satu visi besar di dalam hidupnya.
sehingga dia dapat menikmati keindahan di dalam Tuhan meskipun sakit itu tidak kunjung datang. Kenapa itu terjadi? Saat dia memandang Yesus penuh pengharapan itu. Karenanya menurut saya menjadi penting serahkan segala sesuatunya ke dalam kontrol dan pengaturan Tuhan. Mari kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita satu pengertian ilahi, dan juga Dia akan memberikan kekuatan yang ekstra melalui peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami. Saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara berdasarkan Mazmur pasal 9 ini, orang yang berharap itu seperti apa. Di dalam ayat yang ke-7, Mazmur pasal 9, ditulis begini, ayat yang ke-7, musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Pemazmur mengakui bahwa kota-kota musuh itu telah diruntuhkan. Lenyaplah ingatan kepadanya. Tentang apa? Betapa kuat, betapa hebat tembok-tembok yang mengelilingi kota peradaban mereka. Dan di dalam tangan Tuhan diruntuhkan sedemikian rupa. Artinya apa? Orang yang berharap kepada Tuhan itu tidak mudah menyerah dengan keadaan. Tidak mudah menyerah dengan keadaan. Kenapa? Menurut ayat 7, kota-kota telah kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tembok-tembok yang berkubu sebagai benteng penyelamatan bagi musuh itu telah diruntuhkan, sehingga mereka tidak mempercayakan diri lagi kepada tembok-tembok itu. Ini berarti musuh yang sulit kita tembus sekalipun, menurut kita itu sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin. Tetapi ketika kita punya harapan, maka sesungguhnya harapan itu akan menolong kita untuk tidak menyerah dengan segala keadaan. Beberapa bulan yang lalu pernah saya sampaikan tentang hal ini. Jangan mudah menyerah. Paling tidak adakan perlawanan. Jangan gampang-gampang berkata, ya sudahlah kalau memang begitu. Mari kita lawan, mari kita berjuang. Adakan perlawanan terlebih dahulu. Tentu Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya, kita juga bisa mengalami krisis. Kita juga bisa mengalami tekanan. Kita juga bisa mengalami goncangan seperti orang-orang lainnya. Itu terbukti ketika Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang dua macam dasar. Meskipun punya dasar pasir, punya dasar batu, persoalannya, tekanannya, ujiannya adalah sama. Tetapi dalam hal ini jangan mudah menyerah. Artinya kita harus punya sebuah prinsip. Kita tidak boleh menyerah terhadap keadaan yang kita alami. Yusuf, saat dia mendapat mimpi bagaimana 11 berkat gandum itu sujud kepada berkas gandumnya, ini merupakan satu visi dari Allah kepadanya yang akan mengangkat dia menjadi pemimpin di antara saudara-saudaranya.
Meskipun visi itu kemudian harus dilalui dengan berbagai macam cara, dia harus dijual, dia harus dibuang, dimasukkan dalam sumur dan seterusnya. Tetapi justru kesulitan tekanan itu mempertajam visinya dari Allah, bahwa suatu saat dia akan menjadi pemimpin, dan itu terbukti. Dia punya satu harapan, dia bisa melihat ke depan terhadap tekanan-tekanan yang muncul. Bapak Ibu Saudara, tanpa tekanan, tanpa sebuah goncangan, sulit rasanya bagi kita untuk maju selangkah. Sulit rasanya kita memperoleh sesuatu dari Tuhan. Tanpa tekanan, tanpa goncangan, sulit bagi kita untuk meraih visi dari Allah itu. Tetapi justru melalui goncangan dan tekanan semakin mempertajam visi dari Tuhan. Seorang nomor 1 di Indonesia, yaitu Bapak Presiden Jokowi, dia berkata begini, tahun 2023 akan ada sesuatu yang besar, yaitu krisis ekonomi global. Dia sebut banyak negara-negara besar akan tumbang. Banyak negara-negara besar akan tumbang. Tapi saya melihat visi beliau begitu luar biasa. Dia katakan kita pasti bisa, kita pasti lebih cepat bangkit, kita lebih cepat, dan seterusnya. Justru di dalam tekanan, bagaimana seorang pemimpin itu mampu membawa masyarakat negara ini kepada satu visi yang besar yang selama ini belum tercapai. Justru inilah saatnya pencapaian itu. Kapan itu terjadi? Saat kita punya harapan, tidak menyerah kepada keadaan. Jangan karena hujan lalu kita berkata, gak datang. Jangan karena sesuatu lalu kita berkata, mungkin ini bukan jalannya. Tapi jangan pernah menyerah dengan semua tekanan yang muncul di tengah-tengah kita. Tapi jalanilah. Saya terlalu percaya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita untuk kita dapat mencapai kepada satu visi yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Sekali lagi, visi penglihatan kita akan semakin dipertajam, diperjelas oleh Tuhan. Kita akan semakin melihat kenyataan yang disingkapkan di depan mata kita. Kapan? Saat tekanan, saat krisis, saat goncangan itu muncul di depan kita. Beberapa dan sering saya sampaikan, goncangan, tekanan, krisis itu tidak boleh dihindari, tapi harus dihadapi. Saya dengan Ibu Gembala mengenang waktu kami pacaran. Waktu Ibu Gembala masak, saya cuci baju. Dia bilang begini, Pi, dulu kita pacaran, Papi hanya naik sepeda ya? Iya. Istri saya ini Ibu Gembala tinggal di Pondok Permai di Jalan Lumba-Lumba. Saya tinggal di Pondok Rezeki di Jalan Cemara 1, Cemara 5, Cemara 2, di gereja. Kalau beliau pulang, saya antar naik sepeda. Nanti saya jemput naik sepeda. Itu pun sepeda dikasih pinjam. Yang sekarang orangnya di Amerika.
saya antar jemput beliau. Lalu di tengah-tengah kerisauan beberapa orang yang mendengar, saya bilang begini, untung dulu naik sepeda, untung dulu kita bersusah-susah dulu. Bagaimana kalau dulu bersenang-senang, dulu baru bersusah-susah kemudian? Menyakitkan. Tekanan, kesulitan, goncangan harus dihadapi. Tidak boleh kita lompat, tidak boleh kita loncat. Orang-orang yang berhasil harus menghadapi goncangan. Lihat kan peristiwa di Serabi Salomo, ketika seorang yang sakit 37-38 tahun, yang pertama-tama masuk ke dalam air yang bergoncang, yang bergolak itu, dialah yang pertama-tama sembuh. Saya coba menerawang jauh, memikirkan jauh tentang peristiwa itu. Kenapa orang harus masuk di dalam goncangan dulu baru sembuh, baru beres persoalannya? Karena memang setiap kita harus digoncang terlebih dahulu. Supaya apa? Menjadi beres kemudian. Rupanya goncangan, tekanan, krisis itu salah satu cara yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat kita semakin mempertajam visi kita, sehingga kelihatan begitu jelas. Ada sebuah keyakinan mendasar tidak bisa dirubah, tidak bisa digoncangkan. Kenapa? Karena punya harapan. Saya pun Bapak Ibu Saudara ketika mencetuskan kita buat panitia perluasan tempat ibadah, kita juga bingung dananya dari mana. Sampai bilang kalau begitu mobil kami jual saja sebagai DP dan seterusnya. Sudah banyak sekali pikiran. Tapi Tuhan akhirnya buka satu begitu. Waktu menghadapi kesulitan, bagaimana maju atau tidak ini? Gitu. Panitia bilang maju saja. Gitu. Memang harus dihadapi Bapak Ibu Saudara. Memang harus kita lakukan, kita harus hadapi. Sebab kalau tidak, bagaimana Tuhan akan dipermuliakan di dalam goncangan, di dalam tekanan kita. Yang kedua, di dalam ayat yang kelima, ayat yang keempat, Mazmur pasal 9. Sebab musuhku mundur, tersandung, jatuh, dan binasa di hadapanmu. Di hadapan Tuhan. Ayat yang keempat, sebab musuhku mundur, tersandung, jatuh, dan binasa di hadapanmu. Artinya Tuhan itu memegang kekuasaan tertinggi. Pemazmur menyadari, pemazmur mengakui bahwa kuasa Allah itu satu kuasa yang tidak tertandingi. Pengalaman ini dilakukan oleh Daud ketika Daud melawan Goliat. Seluruh tentara Israel sudah gemetar menghadapi seorang Goliat, seorang yang tingginya 3 meter lebih, seorang yang pandai sekali mempergunakan persenjataan. Memang dia orang yang terlatih, orang yang gagah perkasa. Bagaimana mungkin Daud harus melawan seorang yang demikian? Dia anak yang paling kecil, masih kemerah-merahan mukanya. Artinya dia masih sangat muda belia. Tapi kalau kita membaca di dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 37. 1 Samuel pasal 17 ayat 37.
Satu pernyataan yang luar biasa dari Daud. Dia katakan begini, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud meyakini bahwa kuasa yang diberikan yang menyertai hidupnya, yang dapat mengalahkan singa dan beruang itu, kuasa itulah yang juga sanggup mengalahkan Goliat, yang membuat orang-orang Israel itu gemetar. Ketika kita berhadapan dengan situasi yang tidak baik, mari kita andalkan Tuhan. Ketika kelihatannya musuh itu terlalu besar, ketika kesulitan itu terlalu sulit untuk ditembus, ketika benteng itu terlalu tebal untuk ditembus, satu-satunya cara adalah hanya mengandalkan Tuhan. Daud mengakui kekuasaan Allah saat menghadapi Goliat yang tinggi dan besar itu. Siapa yang dapat mengalahkan Goliat? Orang-orang Israel yang terlatih di dalam persenjataan pun mereka gemetar. Daud tidak pernah dilatih berperang. Dia hanya menggembalakan kambing domba. Kalau menggembalakan kambing domba ada singa, singa itu dikejar, mulutnya disobek dan seterusnya. Ketika dia datang kepada Goliat, itulah yang dia bawa. Pengalaman bersama dengan Tuhan itulah yang dia bawa. Singa beruang aku matikan. Dia anggap Goliat itu sama seperti binatang di hadapannya. Tentu dengan otoritas kuasa Allah yang menyertai hidupnya, dia anggap kecil musuhnya itu. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Orang yang punya harapan itu mengandalkan Tuhan. Saya terlalu percaya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melangkah dan mengikut sertakan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalamnya, apa sih yang tidak bisa Tuhan buat gitu? Apa sih yang Tuhan tidak bisa kerjakan atas hidup kita ini? Semua Tuhan pasti bisa lakukan, kerjakan. Andalkan Tuhan saja. Keterlibatan Tuhan di dalam hidup kita itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Nah, tahun 2023, meskipun terlalu banyak prediksi-prediksi dari A, B, C, dan seterusnya, kekuatan kita hanya satu, andalkan Tuhan. Kalau dulu Tuhan menolong kita, tahun ini pastikan Tuhan juga menolong kita. Keyakinan iman inilah yang harus dibangun. Percaya saja, andalkan Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan pasti bisa, Tuhan mampu, Tuhan sanggup melaksanakan itu bagi kita. Yang terakhir ayat 5, harapan orang yang berharap itu begini. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil engkau duduk di atas tahta. Pemazmur meyakini begini, bahwa engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Terbersit di dalam ayat 5 ini, ia meyakini bahwa Tuhan itu adalah adil dan akan tetap memberi perlindungan kepada orang-orang yang benar. Saya coba menerapkan ayat ini tentang berharap kepada Tuhan, bahwa orang yang punya harapan itu dia hidup di dalam iman.
Saya selalu mengambil contoh ini tentang Simon Petrus yang telah dengan segala macam cara, dengan segala kepandaiannya, dengan segala ilmu yang dia miliki untuk mencari ikan, dengan segudang pengalaman, pengetahuan yang dia punya sebagai nelayan, dia harus mengalami kegagalan. Ia tidak berhasil, ia tidak memperoleh apa-apa. Ini menandakan satu keadaan yang mengenaskan, menyedihkan, sebuah kegagalan. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata, tebarkan jalanmu, Petrus meresponi dan melangkah dengan iman. Apa yang dia peroleh? Dia menangkap sejumlah besar ikan. Bahkan di dalam kitab-kitab yang lain, perahunya hampir-hampir saja tenggelam karena banyaknya ikan. Kapan itu terjadi? Saat dia hidup dalam iman. Orang yang hidup dalam iman itu mengesampingkan kegagalan, mengesampingkan semua pengalaman-pengalaman hidup yang membuat kita tidak berhasil, dengan beralih kepada Tuhan. Dan banyak kisah-kisah di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru menyatakan demikian. Ketika mereka tidak sembuh, ketika mereka gagal, mereka beralih kepada Tuhan, hidup di dalam iman. Maka Petrus mendapatkan apa yang dia harapkan dari Tuhan. Kita tidak bisa melihat masa depan Bapak Ibu Saudara dengan mempergunakan mata jasmani kita. Kita tidak bisa meyakinkan diri kita dengan kita mempergunakan mata jasmani kita untuk melihat bagaimana masa depan kita. Tapi yang bisa kita gunakan adalah iman kita di dalam Yesus Kristus untuk memandang masa depan kita. Bahwa di sana ada kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan bagi kita. Ini adalah kekuatan bagi kita untuk menghadapi tahun 2023. Jangan mudah menyerah. Andalkan Tuhan, hiduplah dalam iman. Ini satu-satunya harapan kita untuk kita memperoleh sesuatu dari Tuhan di tengah-tengah prediksi-prediksi yang mengkhawatirkan kita. Percayalah Tuhan sanggup. Di dalam Yesus harapan itu pasti. Tuhan memberkati. Saya mengundang pelayan musik untuk maju ke depan. Kita akan bernyanyi satu pujian kepada Tuhan. Tolong tampilkan lagu ini. Ku hidup karena percaya. Haleluya.
Jangan berkecil hati meskipun hari ini kita ada dalam kesesatan. Jangan tawar hati meskipun kekhawatiran sedang menyerang hidup kita. Jangan takut meskipun kebimbangan-kebimbangan dipertunjukkan di depan mata kita. Kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup menghadapi segala sesuatu, yang memakai kita yang percaya, yang berharap kepadanya, yang mengandalkan Dia, yang tidak pernah berserah, yang tidak pernah menyerah, yang hidup di dalam iman. Dia pun akan menyertai dan memampukan kita untuk kita dapat menjalani tahun 2023 ini, sehingga kita mencapai kemenangan demi kemenangan di dalam Kristus Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Pagi hari ini Tuhan, biarlah iman kami bersepakat dengan firman-Mu, bahwa saat kami tidak menyerah, saat kami mengandalkan Engkau, saat kami hidup di dalam iman, maka tahun ini adalah tahun kemenangan bagi kami. Tahun yang membuat hidup kami bergairah, tahun yang membuat kami bersemangat, tahun yang membuat kami tidak dilelahkan, tahun yang membuat kami terus bersemangat di dalam Tuhan. Kami siap menghadapi segala goncangan, kami siap menghadapi segala krisis, kami siap menghadapi segala kenyataan yang harus terjadi. Sebab saat kami berharap kepada Tuhan, ada tangan Tuhan yang memampukan dan menguatkan kami, sehingga kami semakin dipertajam visi kami, sehingga kami dapat melihat dengan kacamata iman kami, jelas kemenangan dari Tuhan tersedia bagi setiap kami. Pulihkan, berkati, jamah kami satu persatu, agar kami menjadi umat-umat yang tangguh, yang kuat di dalam Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan hati bersyukur, dan kami sepakat dengan firman Allah, maka kami menjadi umat-umat pemenang. Dalam nama Yesus kami terima berkat firman-Mu, yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Terima kasih Bapak Gembala untuk firman Tuhan. Biar kita tetap bersepakat di dalam iman kita kepada Tuhan. Dan mudah-mudahan menjalankan volunteer. Kita bersatu hati. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di pertengahan ibadah kami ini ya Tuhan Yesus, kami mau belajar ya Bapa, diberikan ya Tuhan yang ada pada kami Tuhan, untuk menopang pekerjaan di tempat ini. Biar ya Tuhan Yesus, semuanya boleh menyenangkan hati-Mu, boleh menjadi dupa yang harus di hadapan-Mu ya Bapa. Kau sudah memberkati kami, kami percaya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
keluarga yang belum bersaksi, kalau pada hari ini mau bersaksi silakan. Jangan malu untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Nah, Tuhan sudah begitu baik, ya. Baiklah, saya mau menambahkan sedikit kesaksian di dalam keluarga saya ada yang tertinggal. Kalau pada tahun ini, ya, saya juga bersyukur karena sudah mempunyai cucu, ya, cucunya ada yang lucu. Dan kalau kemarin itu saya boleh saksikan, mungkin minggu yang kemarin itu dia ada memakan sesuatu, ya. Pada saat dia ulang tahun itu ada satu balon yang ada isinya itu ya seperti plastik gitu ya. Nah, ternyata itu kita nggak tahu. Ya kalau kita tahu juga kita nggak kasih ya untuk makan gitu kan. Tapi karena memang sudah aktif, dia bisa berangkat gitu ya, berangkat sana sini, ya itu terlewat dari pantauan kita. Dan ternyata itu kemakan ya sama cucu kami di Kaleb Boboy. Dan puji Tuhan, kemarin itu keluar ya melalui kotorannya. Kita juga kaget loh. Kok ada seperti ini ya, kalau dirinya bilang nih ada sesuatu di kotorannya kalian. Dan saya bersyukur bukan karena kebetulan ya dia bisa keluar, karena memang pernah mendengar juga kalau ada orang yang dulu itu ada uang koin yang kecil yang 10 perak itu ya, yang dulu itu memang bisa keluar melalui kotoran. Tapi juga saya percaya ini bukan satu kebetulan atau bukan biasa-biasa saja seperti itu. Maksudnya itu ditelan bisa keluar dengan sendirinya, bukan. Tapi saya sungguh-sungguh bersyukur ini adalah pertolongan Tuhan, ya. Dan untuk kedepannya kita semua bisa menjaga cucu kami ya yang sebelah bawel ya. Saya juga minta maaf bawel gitu ya. Pada saat firman Tuhan teriak-teriak dulu gitu. Dan saya juga mohon bantu doa terus untuk keluarga kami, terutama yang suami saya yang memang sehari-harinya ada bersama-sama dengan cucu kami ya. Kenkomnya ini yang selalu merawat dia, dan semua kami bekerja sama untuk memberikan yang terbaik untuk cucu kami. Dan kami mohon bantu terus kami di dalam doa supaya cucu kami juga di pertumbuhannya ya boleh baik, karena selama ini ya mungkin kalau anak bayi itu sebelum 2 tahun atau 5 tahun itu memang masih ada masa-masa transisi ya, suka sakit gitu ya, sering buang air, tak dia pilek, tak dia batuk. Dan memang itu biasa ya dengan pertumbuhan yang rentan. Kami mohon Tuhan selalu menolong di dalam setiap menghadapi penyakit. Kami boleh menghilangkan rasa khawatir kami yang berlebihan ya. Karena kalau melihat dia diare terus-terusan bisa sekali 6 kali, bisa sekali 9 kali, itu secara manusia kita sebagai orang tua khawatir ya. Tapi biarlah kami mau belajar untuk menyerahkan semuanya di dalam Tuhan ya. Puji Tuhan, terima kasih. Ada lagi yang mau bersaksi? Mau bersaksi? Pilih. Oh iya, puji Tuhan ya. Yang berjaya Bapak. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, saya saksi kebaikan Tuhan aja bahwa kemarin anak pertama saya sama Lady lahir gitu. Puji Tuhan sangat sehat. Orang laki-laki. Memang namanya sudah saya siapkan dari dulu. Tuhan, dahsyatnya Tuhan itu saya sudah semenjak pacaran memang sudah siapin nama gadget. Tuhan kasih memang langsung anak pertama gitu. Untuk keluarga kecil kami seorang putra. Terima kasih untuk doanya Bapak Ibu Gembala dan semuanya sehingga Lady dapat hamilnya sehat, kemudian lancar sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Baiklah, kalau sudah tidak ada, saya serahkan. Setelah ibadah, panitia perluasan tempat ibadah mau rampak sebentar. Sekali lagi diucapkan selamat kepada untuk Bapak Filipus Sugito yang kemarin telah dikaruniai seorang anak laki-laki, anak pertama. Kiranya Tuhan memberkati, ya Tuhan memberi kesehatan, kekuatan kepada anak dan kepada
ibu. Itu saja beberapa pengumuman yang disampaikan. Sekali lagi saya mengundang kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan yang telah memungkinkan kami bersekutu beribadah pagi hari ini. Di dalam rangkaian kami mengandalkan Tuhan di dalam memasuki tahun yang baru, kiranya Tuhanlah yang menjadi harapan yang pasti di dalam hidup kami, sehingga memampukan dan menguatkan kami untuk kami memperoleh sesuatu yang datang dari Tuhan. Diberkati seluruh jemaat Tuhan, baik usaha, pekerjaan, pelayanan kami. Memberkati kami sebagai anak, sebagai orang tua. Memberkati kami di dalam segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami tahu tangan Tuhan yang menopang kami dan memampukan kami. Terima kasih buat keluarga Bapak Filipus Sugito yang Tuhan telah percayakan, karuniakan seorang anak laki-laki kepada mereka. Beri kesehatan, kekuatan yang baru kepada anak dan kepada ibu. Tuhan yang memberkati mereka. Teringat akan kami bagi saudari Luciana Isoyong Tuhan. Kasih karunia Tuhan menyertai hidupnya. Sembuhkan dari segala sakit yang diderita dalam nama Yesus. Allah melawat dan menyatakan kuasa kepada beliau. Berkati sidang jemaat Tuhan, memberkati persembahan-persembahan yang diberikan oleh umat-umat-Mu, persembahan persepuluhan yang mereka kembalikan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Berkati pekerjaan Tuhan di mana kami merindukan untuk memperluas ruangan ibadah ini dengan kami membeli sebelah kanan gereja. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulai, dan Tuhan yang menyelesaikan semua dengan sempurna. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin dari pusat sampai daerah, bahkan tempat di mana kami ada dan tinggal. Kristus disanjung dan dipermuliakan. Berkati gereja-gereja Tuhan yang melaksanakan ibadah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.